Halo teman-teman semuanya, dengan bisa bahasa Mandarin, apakah kita pasti akan dapat gaji 2 digit? Nah, di sini kita ngomong-ngomong santai aja ya. Memang banyak sekali sekarang yang belajar bahasa Mandarin itu tujuannya adalah untuk jenjang karir. Namun menurut Xiaomin sekarang ini kita juga nggak bisa terlalu mengglorifikasi. Kalau misalkan kita bisa bahasa Mandarin, kita pasti bakalan dapat gaji 2 digit. Di dunia kerja atau di dunia realita yang sesungguhnya, kita itu dibutuhkan paket komplit agar kita itu bisa menunjukkan apakah benar value kita itu setara atau pantas untuk diberikan 2 digit. Beberapa waktu belakangan banyak yang DM ke Instagram Xiaomin curhat bilang, Xiaomin, aku bahasa Mandarin aku udah level 5, udah HSK level 6 bahkan. Tapi begitu aku interview di berbagai perusahaan Tiongkok, bahkan pada saat aku melamar menjadi seorang laoshi di sebuah institusi, aku nggak diterima. Loh, bukannya dengan kita bisa bahasa Mandarin itu kita pasti akan lebih mudah mendapat pekerjaan ya? Karena sekarang kan yang membutuhkan bahasa Mandarin itu banyak. Demand untuk yang bisa Mandarin speaker itu lagi banyak-banyaknya. Tapi kenapa begitu aku interview, semuanya nggak ada yang lolos? Nah, ini kalau menurut Xiaomin, pada saat kita itu bisa menguasai bahasa Mandarin dengan level yang sangat tinggi, itu bisa dibilang itu adalah sebuah poin plus. Tapi itu bisa jadi juga menjadi senjata makan tuan sebenarnya. Kenapa? Karena untuk di sebuah perusahaan, misalkan nih kita HSK level 6, kita melamar di sebuah perusahaan jadi seorang personal asisten untuk manajer bagian purchasing atau bagian finance. Kemampuan bahasa kita memang sangat tinggi, udah sampai level 6. Tapi pengetahuan soal finance dan purchasingnya kita tahu nggak? Kemampuan bahasa kita akan bisa mendukung untuk kita mengerjakan Excel, laporan keuangan, dan segala macam nggak? Karena ya kembali lagi di dunia kerja itu nggak menuntut hanya soal sekedar kemampuan bahasa kita doang yang bagus gitu. Jadi kita juga harus bisa menempatkan atau menunjukkan kepada orang lain kalau kemampuan bahasa Mandarin yang kita punya ini akan membantu dan akan memberikan value untuk mereka. Sama halnya juga dengan kita menjadi seorang laoshi. Apakah dengan kita HSK kita tinggi, kita pasti akan bisa jadi laoshi? Kita pakai contoh paling simpel aja deh. Kita sebagai orang Indonesia, bahasa Indonesia kita fasih. Tapi apakah kita semua mempunyai kapabilitas atau kita akan oke pada saat kita menjadi guru bahasa Indonesia? Belum tentu. Maka dari itu, pada saat kita melamar di sebuah pekerjaan, menurut Xiaomin, kita juga harus bisa refleksikan diri mungkin ya. Kita juga harus bisa ngelihat diri sendiri. Oh, plus minus yang kita punya selain bahasa Mandarin ini tuh apa ya? Apa nih yang cocok untuk orang lain itu bisa ngelihat kalau value kita ini bener-bener bisa dikasih 2 digit. Ini sedikit tips and tricks untuk kita mau interview ke perusahaan. Jadi pada saat kita mau interview ke perusahaan, ya kita itu juga harus bisa menjawab pertanyaan dengan singkat, jelas, padat. Karena yang namanya mianshi itu kita gak punya waktu yang cukup panjang karena mereka juga harus interview berbagai macam orang lagi, banyak banget orang. Kita harus bisa singkat, jelas, dan padat menjawab setiap pertanyaan mereka dan membuat mereka yakin kalau kita adalah kandidat yang cocok untuk bekerja di mereka. Tapi kalau misalnya nih, kayak misalnya pengalaman Xiaomin dulu di interview untuk di posisi social media manager. Ditanya, oke, kalau misalnya kita punya case, kita akan ngelola satu brand baju dari Tiongkok. Dia itu pengen masuk ke pasar Indonesia. Menurut kamu untuk bagian sosial medianya kita harus pakai strategi yang seperti apa untuk bisa menaikkan followers dalam waktu 3 bulan itu di 10.000 deh untuk Instagram. Organik nggak mau pakai iklan. Ya itu dia, kalau misalkan kita hanya kemampuan bahasa Mandarin kita doang aja yang tinggi, tapi ternyata untuk masalah engagement, untuk masalah narik traffic, strategi-strategi sosial medianya, kita nggak paham. Terus pas ditanya, oh oke, kamu suka konten nggak? Kamu suka sosial media nggak? Kamu biasanya pakai sosial media sehari berapa lama? Terus, oh, 我不太喜欢用社交媒体. Nah, kan kalau kayak gini, dia nggak pas. Untuk kita jadi social manager, kan berarti kita harus ngulik sosial media dengan waktu yang cukup panjang. Sedangkan kita nggak punya kebiasaan untuk itu. Dan misalnya pas lagi nianshi, kita juga nggak menunjukkan ketertarikan kita atau antusiasme kita untuk ya aku rela untuk belajar. Atau misalnya ditanya pertanyaan A, tapi jawabnya B, muter-muter. Nah, itu dia yang akhirnya bikin kemampuan bahasa Mandarin kita malah jadi bukan suatu nilai plus, dan inilah yang bikin kita nggak akan bisa dapat gaji 2 digit. Dan kita juga harus bisa memposisikan diri kita untuk berada di tempat yang tepat. Sekarang perusahaan Tiongkok menjamur di Indonesia, yes, banyak, yes. Ada itu, research lah perusahaannya, research lah orang-orang yang akan bekerja dengan kita. Perusahaan startup,
itu mereka punya kemampuan finansial yang oke nggak untuk memberikan kita gaji 2 digit? Kalau misalkan enggak, ya berarti kan sebenarnya kita juga kurang tepat ya. Kita meminta sebuah perusahaan yang masih baru berdiri tapi ngasih kita gaji 2 digit. Ini juga berarti nggak match kan. Jadi jangan sampai karena glorifikasi, oh sekarang Tiongkok lagi maju, Tiongkok lagi besar, jadi begitu kita bekerja di perusahaan Tiongkok, itu kita pasti akan start minimal di 2 digit. Belum tentu. Kita juga kan harus lihat wilayah. Jakarta, Bandung, Sumatera, Kalimantan, itu semua punya range yang berbeda-beda. Jenis perusahaan, udah gitu juga bidang pekerjaannya. Dan yang paling penting juga, sebenarnya ini juga udah bisa ketahuan dari kita belajar bahasanya. Belajar bahasa Mandarin prosesnya gampang atau susah? Susah. Penuh perjuangan? Yes, karena ini secara nggak langsung juga udah melatih mental kita pada saat kita nanti bekerja dengan orang-orang Tiongkok. Seperti yang kita tahu, orang-orang Tiongkok ini punya mental kerja dan etos kerja yang sangat-sangat luar biasa. Jadi gaji 2 digit yang diberikan ke kita juga itu bukan berarti itu hanya semata-mata untuk kemampuan yang kita punya. Tapi itu juga ya mereka bayar kita untuk apa? Waktu terutama. Jangan sampai kita juga ngerasanya, aduh aku punya gaji 2 digit, aku akan leha-leha, ongkang-ongkang. Oh nggak seperti itu. Contohnya Xiaomi jadi personal assistant, gajinya 2 digit, jam kerjanya Senin sampai Sabtu. Dan itu tuh lembur-lembur. Apalagi jadi personal assistant, kadang manajer hari Minggu dia ada perlu apa, dia mau ketemu klien dan segala macam, hari Minggu dia panggil aku. Ya kita juga harus datang. Kita juga harus kerja. Apakah semuanya dianggap jadi uang lembur? Belum tentu. Kenapa? Karena ya secara nilai gaji kita itu udah lebih tinggi dibandingin karyawan-karyawan lainnya yang nggak bisa bahasa Mandarin. Jadi kadang mereka juga ngerasanya, ya aku udah kasih kamu gaji segitu untuk uang lembur, kayaknya nggak perlu lagi. Di sini Xiaomi bukannya mau menakut-nakuti atau seperti apa. Ini juga Xiaomi cuma share dari pengalaman Xiaomi. Dari Xiaomi ngobrol sama orang-orang sekitar, dan ternyata fenomenanya sekarang yang ada adalah mungkin orang-orang ngerasanya cukup terlena, di mana ngerasanya, oh dengan aku bisa bahasa Mandarin aja itu udah akan bikin aku itu leha-leha, ongkang-ongkang. Bahasa Mandarin ini akan jadi golden ticket kita. Yes, tapi karena sekarang juga udah banyak yang bisa bahasa Mandarin dan banyak banget perubahan-perubahan yang mulai muncul juga, kita harus terus beradaptasi, kita juga harus terus memperkaya value-nya kita, nggak cuma bahasa Mandarin, tapi kita juga lengkapi dengan kemampuan-kemampuan ataupun value-value lainnya yang bisa bikin kita ya worth it untuk dihargai 2 digit. Kalau kamu punya pengalaman apa nih seputar dunia kerja ataupun belajar bahasa Mandarin? Share di kolom komentar, kita ngomong sama-sama. Dan jangan lupa juga follow akun TikTok dan Instagram Xiaomi, karena Xiaomi juga suka share konten di sana. 我们一起努力吧，加油！